Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi majelis kita ini. Dan di antara nikmat yang begitu besar, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keinginan untuk senantiasa mendalami ilmu agama, di mana banyak di antara kaum muslimin, jutaan kaum muslimin yang tidak peduli dengan agamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk duduk barang sejenak, ya, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri sendiri. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan akidah tentang Rafidah, akidatul Rafidah, akidah orang-orang Rafidah dan sikap Ahlus Sunnah kepada mereka dan sikap mereka kepada Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa sebagaimana yang telah terjadi baru-baru ini, yaitu adanya gempa bumi yang melanda di Cianjur, ya. Banyak di antara rumah-rumah yang hancur, ada juga sekolah-sekolah yang bermanhaj salaf rusak. Ya, tentunya kita yang di sini jangan lupa mendoakan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka dan merahmati orang-orang yang telah meninggal disebabkan musibah tersebut. Dan kita juga jangan pernah merasa aman. Kita jauh dari laut, jauh dari gunung, kita di daratan. Jangan pernah merasa aman, oh kita bebas dari gempa, kita bebas dari tsunami, ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiya ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah suatu negeri itu merasa aman dari siksa yang akan kami kirimkan kepada mereka di malam hari, mereka dalam keadaan tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah suatu negeri itu merasa aman dari azab yang akan kami timpakan kepada mereka di pagi hari sementara mereka dalam keadaan sedang bermain-main? Yang namanya musibah kita tidak tahu kapan terjadinya.
Mungkin kita sedang tidur, mungkin kita sedang asik bermain, mungkin kita sedang asik bekerja. Maka di saat seperti itulah kita selalu berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita merasa aman ya dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan kepada semuanya. Bisa jadi itu adalah musibah bagi orang-orang yang beriman, dan bisa jadi itu adalah azab bagi orang-orang yang banyak dosanya ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang lain, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dari yang di langit tidak akan menenggelamkan kalian dan bumi telah bergoncang dengan kuat? Ya, seperti gempa bumi. Bisa saja di daerah kita ini terjadi gempa meskipun tidak ada gunung, meskipun tidak ada laut, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Ya. Maka waspada dan senantiasa istighfar, bertaubat dari segala dosa, karena musibah itu datang dengan tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, dan musibah bisa saja menimpa kepada siapapun. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di daerah kita meskipun maksiat sudah begitu banyak. Dari maksiat A sampai Z, dari maksiat apapun sudah ada di daerah kita. Apa yang enggak ada? LGBT ada, riba, subur, bid'ah banyak, kesyirikan merajalela. Ya, banyak sekali kemaksiatan, namun Allah Subhanahu wa taala masih menahan dari musibah tersebut. Ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat keamanan dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang hakikat Syiah Rafidhah. Kita melanjutkan pada pembahasan yang lalu. Pembahasan yang lalu kita jelaskan tentang akidah Rafidhah yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki akidah namanya al-bada, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui setelah terjadinya sesuatu. Jadi Allah sebelumnya tidak mengetahui. Kapan mengetahuinya? Setelah terjadinya sesuatu. Ini sama aja dengan menghina Allah Subhanahu wa taala, menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak berilmu. Kemudian akidah mereka terhadap imamiyah, imam-imam mereka yang 12. Ya. Akidah mereka terhadap imam-imam mereka yang 12 itu sangat ghulu sekali. Bahkan mereka menganggap imam-imam mereka itu adalah lebih hebat daripada para nabi, lebih mulia daripada para malaikat. Mereka orang-orang yang terjaga dari dosa dan maksiat, tidak pernah lupa dan selalu mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Begitulah klaim mereka. Dan akidah mereka terhadap Al-Quran, yang mana mereka senantiasa merubah-rubah, mengurangi dan menambah isi Al-Quran. Bahkan mereka menganggap Al-Quran kita ini hanyalah sebagian saja daripada Al-Quran yang mereka punya. Ya. Dan tentunya dari pembahasan yang kita bahas semalam atau waktu yang lalu, tentu sudah menjelaskan bagaimana hakikat Syiah yang sebenarnya, menunjukkan bahwasanya mereka itu bukanlah bagian daripada Islam, meskipun mereka mengklaim menisbatkan dirinya ke dalam Islam. Ya, baik. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan akidah mereka terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqidatuhum fis sahabah. Akidah orang-orang Rafidhah terhadap para sahabat. Siapakah yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang hidup bertemu dengan Nabi, beriman ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beriman. Ya. Jadi definisi sahabat itu adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertemu dengan Nabi meskipun hanya sebentar.
kemudian beriman, ya, beriman terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggal dalam keadaan iman. Maka dari definisi ini, dari pengertian ini, kita dapat mengartikan bahwa Abu Lahab bukanlah sahabat Nabi, meskipun bertemu dengan Nabi, tetapi dia tidak beriman dan dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Baik, bagaimana sikap mereka orang-orang Rafidhah terhadap Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan penulis ini mengatakan yaqifu Rafidhah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mauqiful adawati wal baghdha. Sikap orang-orang Rafidhah terhadap sahabat Nabi adalah sikap permusuhan dan kebencian. Sikap permusuhan dan kebencian, sikap kedengkian, ya, kepada para sahabat Nabi yang mulia. Ya barasul zalika min khilali muta'anihimul kabir 'ala as-sahabah. Dari mana kita tahu? Dari banyaknya celaan-celaan mereka kepada para sahabat Nabi, baik yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka ataupun terdapat di dalam ceramah-ceramah mereka yang tersebar di media sosial. Ya, kita ketahui mereka amat gemar mencaci maki sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu, akidah mereka mengkufuri atau menjadikan para sahabat itu adalah orang-orang yang kafir, keluar dari Islam, illa nafaron yasiran minhum, kecuali sebagian sedikit saja dari kalangan para sahabat Nabi. Sebagaimana datang dari kitab-kitab mereka dan riwayat-riwayat yang mereka bawakan. Disebutkan di sini oleh Kullaini dari Abu Ja'far, annahu qala, dia mengatakan, kana an-nasu ahlu riddah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa salasah. Adalah dahulu manusia, para sahabat Nabi, semuanya murtad. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, semuanya murtad kecuali 3 saja. Siapa yang 3 itu? Yaitu yang pertama adalah Miqdad bin Aswad, Miqdad bin Al-Aswad. Yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari. Yang ketiga Salman Al-Farisi. Ya, 3 orang ini yang menurut dalam riwayat ini, 3 orang ini yang tidak murtad. Berarti semuanya murtad, termasuk berarti Ali bin Abi Thalib termasuk murtad karena tidak disebutkan dalam hadis ini menurut mereka. Dan inilah bukti mereka itu mencela-mencela, pinplang. Mereka mengatakan semua manusia itu murtad kecuali 3 saja disebutkan, yaitu Miqdad bin Aswad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian setelah itu Salman Al-Farisi. 3 saja. Berarti Ali tidak termasuk di dalam hadis ini, berarti termasuk murtad. Tapi kenapa mereka memuliakan dan menjunjung Ali setinggi-tingginya, bahkan menjadikan Ali sebagai Tuhan dalam sebagian lain pemahaman mereka? Ya, baik. Summa arafa unasan ba'da yasir wa qala haula'i alladziina darat 'alaihim rahawa abau an yubayyu hatta ja'u bi amil mu'min mukrihan fabaya. Disebutkan di sini dalam kitab-kitab yang lain dari Abdul Malik bin A'yun bahwasanya annahu sa'ala Abdullah falam yazal yas'alahu hatta qala, ada seorang yang bertanya kepada Abdullah, entah siapa yang dimaksud di sini Abdullah, yang jelas ini bertanya, fahalakan nasu, manusia semuanya binasa. Yang disebut binasa ini manusia adalah para sahabat. Faqala ay wallahi ya ibn A'yun, halakan nasu ajma'una ahlu syarqi wal maghrib. Semua manusia binasa dari timur sampai baratnya. Ya, bayangkan. Qala innaha fatahat 'ala dhalal, dan mereka telah membuka pintu kesesatan. Ay wallahi halaku illa salasata nafar, kecuali 3 saja. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari dan Miqdad. Kemudian ditambah lagi oleh mereka. Tadinya dia 3, ditambah lagi oleh mereka. Ya, yaitu Ammar wa Abu Sasani Al-Ansari wa Hudzaifah ibn Yaman wa Abu Amrah. Semuanya jadi 7. Tadi awalnya 3, sekarang tambah lagi 7.
Itulah mereka, ya. Kebohongan demi kebohongan yang mereka buat untuk merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian disebutkan juga oleh salah seorang tokoh mereka, Al-Mufid, yang mereka katakan Al-Mufid, ya. Wattafaqatil imamiyah wa yazidiyah wal khawarij ala anna nakisina wal qasitina min ahli al-Basra wa Syam ajma'in kuffarun dalalun mal'unun biharbihim amirul mu'minin wa annahum bidzalika fin nari mukhalladun. Ya, salah seorang tokoh mereka mengatakan telah sepakat Syiah yang Imamiyah yang 12 imam tersebut dan Syiah Zaidiyah serta orang-orang Khawarij menurut mereka dan para pengkhianat, ya, dan orang-orang yang curang mereka tunjukkan untuk siapa? Untuk para sahabat Nabi. Dari ahlu Basrah, orang-orang Irak, dan ahlu Syam, mencakup siapa? Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Ya, semuanya adalah di atas kekafiran dan kesesatan. Mal'unun, mereka terlaknat karena telah memerangi Amirul Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib menurut mereka. Wa annahum bidzalika fin nari mukhalladun, dan mereka semuanya itu dari penduduk Basrah dan penduduk Syam semuanya ada di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Bayangkan, di ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menuduh si fulan itu kafir. Ya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka dosa pengkafiran itu bisa kembali kepada salah satu di antara keduanya. Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam mengatakan si fulan ini kafir, si fulan murtad, tidak boleh sembarangan. Tidak semuanya boleh mengatakan. Ya, siapakah yang berhak mengatakan, siapakah yang boleh memvonis si fulan kafir? Para ulama. Ya. Tidak boleh sembarangan, bukan tugas kita. Kalau di negara yang berhukum Islam, maka yang berhak menentukan si fulan kafir adalah al-qudha, hakim. Ini kan kita kadang, ya, bermudah-mudahan kafir, murtad, segala macam. Ini salah besar. Konsekuensinya itu mengerikan. Kalau kita menuduh orang itu kafir, kalau tidak benar tuduhannya bisa kembali kepada kita. Dosa kita telah menuduh seseorang tanpa hak, ya. Baik. Kemudian disebutkan juga wa yaqulu Ni'matullah Al-Jazairi, seorang tokoh mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, Al-Imamiyah qalu, para Syiah Imamiyah mereka mengatakan sesuai dengan nas menurut mereka dan dari Imam Ali menurut mereka, wa kafarus sahabah, mereka telah mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waqa'u fihim, mereka telah mencela para sahabat Nabi. Dan yang sungguh anehnya, mereka nisbatkan perkataan itu kepada, ya, Ja'far as-Sadiq, keturunan daripada Husain. Wa ba'dahu ila auladihi ma'sumin, ya. Dan itu terdapat dalam kitab-kitab mereka, wa mu'allifu hadal kitab min hadal firqa. Banyak sekali dalam kitab-kitab mereka. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat dan menggelari mereka para sahabat dengan radhiyallahu anhum. Apa artinya radhiyallahu anhum? Allah ridho kepada mereka. Gelar yang paling tinggi, setinggi-tingginya gelar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama-tama lagi dahulu pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, dan orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka, para sahabat Nabi, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jelas merekomendasikan para sahabat itu adalah orang yang diridhoi. Lalu kenapa orang-orang Syiah itu malah mereka membenci dan menuduh para sahabat itu sebagai orang yang kafir, murtad daripada Islam? Lihatlah ayat-ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyakiti Rasul
Ya, setelah jelas baginya petunjuk hidayah, kemudian mereka mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah menyebutkan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka mengikuti jalannya bukan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman dalam ayat ini? Para sahabat Nabi. Maka orang yang mengikuti Rasul, menyelisihi Rasul dan tidak mengikuti para sahabat Nabi, apa kata Allah? Nuwalli matawalla, kami biarkan mereka berpaling, kami biarkan mereka sesat, ya, kemanapun mereka inginkan. Tetapi ingat, ya, kelak di akhirat wa nuslihi jahannam, akan dimasukkan, dibakar di neraka jahannam. Mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Bagaimana mereka dalam akidah terhadap para sahabat Nabi? Ya, demikian pula Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, siapa kalian di sini? Para sahabat Nabi. Karena ayat ini berbicara kepada mereka para sahabat Nabi. Ayat ini di dalam kata-kata kuntum, kalian, yang Islam pada saat itu hanyalah para sahabat Nabi, bukan kita. Yang Islam dan ayat ini, dan kata kuntum adalah kalian, mereka para sahabat Nabi. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Allah sendiri yang mengatakan demikian, para sahabat sebaik-baik umat. Tapi kebalikannya orang-orang Syiah, mereka mengatakan para sahabat sejelek-jeleknya umat. Nanti kita akan jelaskan di sini bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat. Ya, taib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dalam hadisnya, khairan nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian yang setelahnya itu para tabi'in, dan setelahnya itu para tabi'in. Ya, demikian. Baik. Maka wa qad harrafidatu fi sahabati la yaqifu 'inda hadzal hadd. Dan terus mereka orang-orang Rafidhah senantiasa mencela para sahabat, bukan hanya sampai sini saja, tetapi kepengkafiran, akidah pengkafiran mereka terhadap para sahabat, bal ya'taqiduna annahum syarru khalqillah. Bahkan mereka meyakini bahwasanya para sahabat adalah seburuk-buruk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini dia. Wa annal imana billahi wa rasulihi la yakunu illa bitabarru'i minhum. Bahkan mereka meyakini bahwasanya iman kepada Allah dan iman kepada Rasul itu tidak dikatakan dia beriman kepada Allah, tidak dikatakan dia beriman kepada Rasul, kecuali kalau dia berlepas diri kepada para sahabat. Ya, wa bi khassah al-khulafah tsalatsa, dan yang terkhusus berlepas diri membenci kepada 3 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta wa ummahatul mukminin, dan berlepas diri membenci kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi adalah ibundanya orang-orang beriman. Wa azwajuhum ummahatuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri para nabi itu adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Kita melihat kalau kita punya ibu dicaci maki, dihina, kita marah. Ya, maka sama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibundanya orang yang beriman. Ketika kita mendengar, melihat mereka dihina, dihinakan, direndahkan, maka kita marah kepada mereka. Dan sudah sepatutnya kita marah kepada mereka. Yaqulu Muhammad Baqir Al-Majlisi, ya, salah tokoh-tokoh mereka juga mengatakan, wa aqidatuna fit tabarru, akidah kami berlepas diri kepada mereka para sahabat, annana tabarra minal asnamil arba'ah. Yang lebih parahnya lagi, mereka katakan bahwasanya para sahabat itu disebut berhala. Atau tahu berhala kan? Patung, ya, berhala. Kami berlepas diri dari berhala yang 4. Siapa yang dimaksud berhala yang 4 ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Padahal Abu Bakar, kita tahu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pernah Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Ya. Dia menjawab, "Aisyah. Istri saya Aisyah." "Dari laki-laki ya Rasulullah?" "Abuha." Bapaknya. Siapa?
Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Terkenal dengan As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Selalu membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana setiap manusia mendustakan Nabi, hanyalah Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala peristiwa Mi'raj, naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju Allah Subhanahu wa taala, semua orang mendustakan kecuali Abu Bakar. Ya. Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan pasukan untuk menyerang orang-orang Romawi, dipimpin oleh anaknya Zaid bin Harithah, siapa namanya? Usamah bin Zaid bin Harithah, untuk melawan orang Romawi. Nabi meninggal dunia. Semua para sahabatnya mengusulkan untuk ditarik kembali pasukan tersebut. Karena di kota Mekah, di kota Madinah, para sahabat banyak yang kafir. Kaum muslimin banyak yang kafir. Ya, keluar dari Islam. Takut nanti orang-orang kafir itu menyerang kota Madinah. Sementara pasukan seluruhnya sedang menuju ke Romawi. Tetapi apa kata jawaban Abu Bakar? Tidak. Tetap pasukan harus diberangkatkan. Saya tidak akan pernah menurunkan bendera yang pernah dikibarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak akan pernah menarik pasukan yang pernah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana taatnya Abu Bakar terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menyelisih. Makanya pantaslah Rasulullah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, seterusnya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dari riwayat-riwayat yang sahih, datang dari para ulama yang jelas dengan bukti-bukti yang otentik, sanadnya tersambung, tetapi mereka dengan beraninya mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu seperti berhala. Umar seperti berhala, Utsman seperti berhala, Muawiyah seperti berhala, ya. Abu Bakar, Umar juga demikian. Al-Faruq terkenal dengan keberanian dan ketegasannya dalam memimpin kaum muslimin. Demikian pula Utsman bin Affan disebut dengan Dzu Nurain, ya, pemilik dua cahaya karena menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Muawiyah, sahabat Nabi, penulis Al-Quran. Semua mereka itu yang mulia tersebut dikatakan sebagai berhala. Siapa yang tidak marah dalam hati orang yang beriman ketika mendengar sahabat Nabi SAW dikatakan sebagai berhala? Kalau ada orang yang mengaku beriman tidak marah hatinya, ya tidak benci kepada orang yang mengatakan Abu Bakar dikatakan sebagai berhala, cek hatinya ini jangan-jangan ada masalah. Ya, karena akidah kita cinta kepada para sahabat Nabi. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Allah ridha kepada mereka dan kita mencintai apa yang Allah ridhoi. Baik. Wan nisa'ul arba' dan 4 wanita atau 4 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Aisyah, ya, wa Hafsah, wa Hindun, wa Ummul Hakam. Nah, inilah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibenci, ya, dikatakan sebagai berhala dan seterusnya, sebagai makhluk yang paling buruk dan seterusnya. Inilah celaan mereka orang-orang Rafidhah. Ya. Wa min jami'im asyaihim wa atba'ihim, dan semua yang mengikuti mereka, mengikuti Abu Bakar, yang mengikuti Umar, mengikuti Utsman, mengikuti Muawiyah, itu dikatakan sebagai orang yang kafir dan berhala-berhala. Wa annahum syarru khalqillah ala wajhil ard, mereka adalah makhluk yang paling buruk di atas muka bumi ini. Wa annahu la yatimul imanu billahi wa rasulihi wal a'immati illa ba'da tabarru'i min a'daihim. Bahkan tidak sempurna iman seseorang, kata mereka orang Rafidhah, kecuali dia harus berlepas diri, benci kepada mereka, para sahabat Nabi. Bagaimana mungkin kita mau bisa beragama dengan baik kalau sumber yang atas itu sudah kita benci? Inilah sebenarnya tujuan para orang-orang Rafidhah itu mencaci maki para sahabat supaya kita tidak percaya lagi dengan agama Islam ini. Karena yang membawa agama ini adalah orang-orang jelek semua. Bagaimana mungkin kita bisa beragama dengan benar sementara yang membawa agama ini semuanya adalah orang-orang murtad? Ya. Maka di antara ciri-ciri ahli bidah seperti itu. Mereka tidak mengatakan Islam itu jelek, tidak. Islam ini enggak. Ya, tapi mereka menuduh, menjelek-jelekan yang membawa syariat Islam. Seperti itu. Ya.
Baik. Wa bina'an 'ala dzalik. Oleh karena itu, maka Rafidah meyakini bahwasanya 3 khalifah yang disebutkan tersebut, ya, mereka beserta para ibunda orang-orang yang beriman sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum yu'adzabuna asyaddal adab yaumal qiyamah ma'a syira'il khalqi wa tawaghitil bashar. Mereka meyakini Abu Bakar, Utsman, Umar dan yang lainnya beserta istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diazab dengan azab yang paling parah pada hari kiamat. Lebih parah dari seburuk-buruk makhluk dan lebih parah daripada penyembah berhala dari kalangan manusia. Ya. Ini kita tidak ngarang-ngarang sendiri, jemaah sekalian. Ada dalam kitab-kitab mereka, ya. Ini sebutkan dalam kitab-kitab mereka, bukan karangan, ya. Taib. Dan ada salah satu penafsiran dari ulama mereka, ya, Al-Qummi, dalam tafsir surah Al-Falaq. Antum kalau menafsirkan surah Al-Falaq, apa arti Al-Falaq itu? Qul a'udzu birabbil falaq. Apa arti Al-Falaq? Waktu subuh, ya. Waktu subuh. Tapi mereka bukan mengartikan waktu subuh. Al-Falaq ai jubbun finnar, finari jahannam, sebuah sumur yang terdapat di neraka jahannam. Yata'awwadu ahlun nari min syiddati harrihi, yang mana penduduk neraka itu berlindung dari panasnya sumur tersebut. Fasa'alallahu min syiddati harrihi an yatanaffas fatanaffas fa ahraqa jahannam. Para penduduk neraka mereka memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa atau panasnya sumur tersebut. Jadi mereka meyakini Al-Falaq itu sebuah sumur yang ada di dalam neraka dan sangat panas sekali. Wa fi dzalikal jub sundukun min nar. Dan di dalam sebuah sumur itu ada sebuah kotak, sebuah peti yang terbuat dari api neraka. Yata'awwatu ahlil jub min hari dzalika sunduk. Dan penghuni neraka yang masuk di dalam sumur itu, mereka juga berlindung dari panasnya peti yang ada dalam sumur itu. Ya. Wa fi dzalika tabuti sittatu min awwalin wa sittatu min akhirin. Dan di dalam sebuah peti itu ada 6 dari yang pertama dan ada 6 yang dari yang terakhir. Siapa yang mereka maksudkan? Fa amma sittatul ladina min awwalin, ya, 6 yang dari pertama itu menurut mereka yaitu Ibnu Adam alladzi qatala akhahu, anaknya Adam yang membunuh saudaranya, wa Namrud, ya, Ibrahim alladzi alqa, yang mana Namrud itu melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, ya, wa Fir'aun, dan Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa, wa Samiri, dan Samiri alladzi takhadhal ijl, yang menjadikan patung sapi sebagai Tuhan, walladzina hudul yahud walladzina nassaru nasara, dan orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai sesembahan, ya. Amma sittatul ladzina min akhirin, sementara 6 orang dari yang terakhir, fahulal awwal watsani watsalis warabi', mereka adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Wasahibul khawarij, dan para orang-orang khawarij, wa Ibnu Muljam laknatullahu alaihi, dan Abdurrahman Ibnu Muljam yang pembunuh Ali, ya. Siapa yang dimaksud yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat yang dimasukkan ke dalam peti di dalam sumur dari neraka itu? Wa ya'nuna bil awwali wasani wasalis al-khulafa'us salasa sabiqin. Yang dimaksud 3 orang yang dimasukkan peti yang terbuat dari api neraka, dimasukkan dalam sumur yang terbuat dari neraka itu adalah para khulafa, pemimpin kaum muslimin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Na'udzubillah. Ya, bagaimana kejamnya mereka terhadap para sahabat Nabi. Ya. Dan yang keempat menurut mereka adalah Muawiyah. Karena tiga khalifah yang
sebut tadi, dan yang keempat Muawiyah itu mereka anggap telah merebut kekuasaan. Ya. Wa hadhihi rumus, inilah rumus-rumus mereka yang mereka buat, yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka untuk mencaci maki dan merendahkan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'a tawdihu akbar li hadhihi rumus. Datang juga penjelasan dari yang kita bacakan tadi dalam riwayat yang lain secara dusta yang disebutkan kepada Ja'far As-Shadiq. Mereka mengatakan, ia berkata, yu'ta bi jahannam laha sab'atu abwab, akan didatangkan nanti pada hari kiamat ya pintu neraka jahanam 7 pintu. Babuhal awwal, pintu yang pertama lidzalim wa huwa zariq, untuk orang-orang yang zalim. Wa babuha tsani li bahtar, yang pintu yang kedua mereka maksudkan adalah untuk Abu Bakar, ya, Bakhtar. Wa babu salis li salis, pintu yang ketiga untuk yang ketiga. Wa rabi li Muawiyah, bahkan saking malasnya mereka enggak mau menyebutkan nama. Ya, menyebutkan nama Umar bahkan enggak mau mereka. Ya, kalau ada mereka bisa menyebutkan, menamai anak mereka adalah Abu Bakar Umar, sudah jago mereka, akal berani. Bahkan sampai di Madinah pun mereka juga enggak mau masuk, ya, atau Mekah mereka tidak mau masuk pintu yang ada tulisannya Umar dan Abu Bakar. Ya, mereka akan cari pintu-pintu yang lain. Dan kan mereka membuat masjid atau bangunan ya saat ini lantainya terbuat ya ditulis di situ tulisan Abu Bakar, tulisan Umar. Sengaja mereka buat untuk dijak-injak. Itulah pelecehan mereka terhadap para sahabat Nabi. Ya. Nah ini tentu mereka terus seperti itu sampai sekarang, sampai saat ini mereka itu senantiasa mencaci maki para sahabat Nabi. Ya, fayarwi man yulaqibu indahu bis-suduqi wa huwa akbarul kadhibin. Ada orang yang digelar dengan as-sadiq padahal mereka adalah orang yang paling berdusta. Ya, mereka mengatakan akhbarani bi awwali man yudkhulun nar. Orang yang pertama kali masuk neraka iblis, wa rajulun an yaminihi. Iblis dan seorang yang ada di sebelah kanan iblis. Ya, wa rajulun an yasirihi, dan seorang yang berada di sebelah kiri iblis. Wa zahir annahum ya'nuna birrajulaini, dan nampak dari perkataan ini jelas dua orang laki-laki, ya, dua orang kanan dan kiri. Siapa yang mereka maksud di sini? Dua orang yang akan masuk pertama kali neraka bersama iblis, ya, yang kanan dan yang kiri. Siapa yang maksud? Yang kanan itu Abu Bakar, yang Umar itu adalah, yang sebelah kiri adalah Umar. Ya. Baik, perhatikan. Wa yadhhabu ni'matullah al-jazili ila anna Umar yu'adzabuna yaumil qiyamah fin nari ashadda min iblis. Bahkan mereka mengatakan Umar itu akan diazab di dalam neraka jahanam lebih parah azabnya daripada iblis. Wa innamal ishkalu fi tazwij Ali alaihi salam Ummu Kulsum. Ya. Kenapa? Sebabnya Umar itu diazab di dalam neraka jahanam lebih parah daripada iblis menurut mereka, karena Umar menikahkan Ali dengan Ummu Kulsum, ya, anaknya Umar bin Khattab, ya, dan seterusnya. Hatta innahu qad warada fi riwayatil khassa anna syaitan yaghillu bi 70 ghullan min hadid. Bahkan dalam riwayat yang lain, syaitan itu nanti akan dibelenggu dengan 70 belenggu yang terbuat dari besi dari neraka jahanam. Wa yusaqu ilal mahsyar, akan digiring diikat menuju neraka jahanam. Fayanzuru wa yara rajulan amamahu taquduhu malaikal adab, dan dia melihat ternyata di dalam depannya itu ada orang yang sedang juga dibakar dan ditarik dengan belenggu oleh malaikat azab. Dan di atas di lehernya tersebut tergantung sebanyak mi'ah wa isruna ghullan min adlali jahannam. Di lehernya itu ada 120 belenggu, rantai yang membelenggunya. Siapa itu yang dimaksud ini? Ya, maka syaitan mendekat. Wa yaqul ma fa'ala syaki hatta zadahu alayya fil adab. Apa yang dilakukan orang ini sehingga dia ditambah azabnya daripada saya, melebihi saya, kata syaitan. Ya, wa inna ma aghwaitul khalq, padahal saya sudah menyesatkan manusia. Ya, saya sudah menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Fayaqul, maka dia mengatakan, ya, li syaitan,
Fayaqulu Umar li syaitan, maka Umar mengatakan kepada syaitannya, ma fa'altu syai'an siwa anni ghasabtu khilafata Ali Abi Thalib. Aku tidak melakukan apa-apa kecuali karena saya dahulu pernah merampas kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Bagaimana lancangnya mereka dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikiranya Umar itu manusia biasa. Ya, syaitan saja lari daripada Umar. Bisa-bisanya nanti azabnya syaitan lebih keras. Azabnya Umar lebih keras daripada syaitan. Syaitan aja lari. Kalau ada sebuah lembah, ada dua lembah, syaitan Umar berjalan di satu lembah ini, maka syaitan akan mencari lembah yang lain supaya tidak ketemu dengan Umar. Lihat, ini pujian Nabi SAW kepada Umar bin Khattab. Umar ditakuti oleh syaitan dan ditakuti oleh manusia. Nah, lalu tuduhan mereka kepada Umar di hari kiamat, katanya Umar nanti akan diazab melebihi azabnya syaitan. Baik, sudah selesai. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya bismillah taala wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan akidah Syiah Rafidah, sikap mereka terhadap Ahlus Sunnah dan sikap Ahlus Sunnah kepada mereka yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amr Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Kita masih membahas tentang tadi, yaitu akidah Rafidah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita bahas tadi, kita jelaskan bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat Nabi dari celaan, hinaan dan tuduhan-tuduhan dusta kepada sahabat-sahabat yang mulia. Maka tentunya hal tersebut ma'asum muslimin, ya, jauh dari tuntunan Islam yang sebenarnya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai mereka para sahabat Nabi. Lalu datanglah kelompok yang mengaku dirinya kepada Islam, mereka mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dalam hadisnya, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka baginya laknat Allah, baginya laknat para malaikat, dan baginya laknat seluruh manusia. Maka mereka orang-orang Rafidah gemar mencaci maki para sahabat, maka mereka orang-orang yang terlaknat. Mereka melaknat para sahabat Nabi, mereka melaknat para sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, maka justru mereka lah yang terlaknat. Ya. Dan sudah ma'ruf sekali dalam doa-doa mereka, dalam salat-salat mereka gemar mencaci maki, gemar melaknat Abu Bakar dan Umar dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahadat mereka pun juga demikian. Sahabat mereka, sahadat mereka juga ada isinya tentang cacian kepada Abu Bakar dan Umar serta istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita cukupkan tentang pembahasan ini, yaitu akidah Rafidah terhadap para sahabat. Mungkin kita lebih cepat, ya, kita bahas yang akidah selanjutnya, yaitu akidatul Raji'ah. Akidah Syiah Rafidah itu akidah Raji'ah. Apa itu Raji'ah? Reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Orang yang mati kemudian hidup kembali. Ya, reinkarnasi. Kalau reinkarnasinya agama lain itu beda. Reinkarnasinya agama lain itu, ya, misalnya kalau ada seorang itu meninggal dunia, saat itu meninggal dunia, kemudian saat itu lahir, ada bayi yang lahir, berarti yang bayi yang lahir itulah reinkarnasi daripada orang yang tadi. Tapi orang Syiah tidak. Orang Syiah mengatakan reinkarnasi itu orang yang mati nanti dihidupkan kembali sebelum tegaknya hari kiamat.
Apa tujuannya nanti? Tujuannya adalah ketika dihidupkan mereka akan balas dendam, misi balas dendam kepada siapa? Kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya dari sahabat Nabi. Ya, baik kita bacakan di sini. Bahkan kata mereka, "I'lam anna ar-raj'a fil asli yuradu biha ruju'ul amwat fil dunya ka'annahum kharaju minha wa raja'u ilaiha." Yaitu keluarnya manusia, orang-orang yang telah mati dari kuburnya ke dunia, ya artinya yang sudah mati dihidupkan kembali. Dan disebutkan bahwasanya raj'ah ini, akidah raj'ah ini merupakan salah satu akidah yang mereka tanamkan dari akidah Syiah, ya, dan itu merupakan bagian daripada akidah yang membedakan antara kafir dan tidaknya menurut mereka. Jadi kalau orang yang tidak meyakini akidah raj'ah berarti tidak beriman, kata orang-orang Syiah Rafidhah. Tapi kalau yang meyakini akidah raj'ah berarti mereka mengatakan dia beriman. Ya, baik. Wa hiya indana al-imamiyyah al-isna asyariyah takhtassu biman ma'ad al-iman wa mahdul kufri wal baquna suqut anhum. Ini dia. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mempunyai akidah raj'ah, reinkarnasi. Ya. Apa tujuannya? Al-intiqam min a'daihim. Tujuannya untuk balas dendam dari musuh-musuh Syiah Rafidhah. Tapi siapa dulu musuhnya? Musuh mereka itu yang dimaksud adalah para sahabat Nabi. Ya. Baik. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat yang ke-85. Innal ladzina faradu 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah lah yang mewajibkan engkau wahai Muhammad untuk berhukum dengan Al-Qur'an, ya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan benar-benar mengembalikan engkau ke tempat kembali. Mereka membangun akidah raj'ah dari firman Allah tersebut, ya. Baik. Dan akidah ini ma'asyiral muslimin dikatakan oleh salah seorang tokoh mereka, "I'lam, ketahuilah, annal ladzi qad dhahaba syi'atul imamiyah ilaihi anna Allah Ta'ala yu'idu 'inda dhuhuri imam zaman al-mahdi." Jadi pendapat mereka orang-orang Syiah, Imamiyah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan ketika munculnya Imam Mahdi menurut mereka. Ya, entah siapa bagi mereka Mahdinya kita wallahu a'lam enggak tahu. Ya. Baik. Apa tujuan di sini? Ya tadi, yaitu untuk balas dendam kepada orang-orang yang dahulu telah merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Akidah raj'ah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah, dia katakan laisa minna man la yu'min bi raj'atina wa yuqirru bi mut'atina. Tidaklah dari golongan kami, bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak beriman terhadap raj'ah, reinkarnasi, dan tidak memuliakan nikah mut'ah. Ya sudah, kita memang bukan golongan mereka. Ya. Mereka mengatakan bukan golongan kami yang tidak beriman terhadap reinkarnasi dan tidak beriman, tidak memuliakan nikah mut'ah. Baik. Sudah selesai, orang bukan bagian dari mereka kita. Ya. Nah, ini dia. Jadi keimanan bagi mereka itu harus ada di dalamnya akidah raj'ah, reinkarnasi. Termasuk juga di situ harus memuliakan nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah, nikah kontrak 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, ya, 3 hari, 1 minggu. Ini bukan nikah, tapi memang perzinahan yang dibungkus dengan kata-kata nikah. Itulah mengapa banyak Syiah tersebar di Indonesia. Ya, ini salah satu propagandanya. Ya udah, daripada berzina mending nikah saja. Kan boleh nikah 1 jam, boleh nikah 1 hari, boleh nikah 1 minggu. Setelah itu nanti ceraikan. Ini nikah mut'ah. Ya, baik. Ini alasan mereka. Na'udzubillah, ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini juga, "I'lam anna ar-raj'a sirrun minallah wal qawlu biha samratul imani bil ghaib." Ketahuilah bahwasanya raj'ah, reinkarnasi itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara tentang raj'ah itu adalah buah dari keimanan terhadap hal-hal yang gaib, beriman kepada yang gaib, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang dari mereka itu yang mendukung
adanya yaitu raj'ah, reinkarnasi, bahwasanya imam-imam mereka nanti akan dibangkitkan pada hari sebelum tegaknya hari kiamat, pada munculnya Imam Mahdi. Ketika muncul Imam Mahdi akan dibangkitkan, kemudian juga para sahabat pun akan dibangkitkan, maka Imam Mahdi beserta imam mereka akan menghajar habis para sahabat Nabi. Nah, ini ya akidah mereka. Baik. Kita lanjutkan, akidah yang selanjutnya adalah akidah taqiyah. Taqiyah, apa itu taqiyah? Taqiyah min aqaidir rafidhul masyhurah. Akidah taqiyah, akidah yang paling masyhur di tengah-tengah kalangan orang-orang Syiah Rafidhah. Allati tahtallu makanatan kabiratan wa manzilatan rafi'atan min dinihim. Kata-kata taqiyah itu memiliki tempat yang tinggi bagi agama mereka dan keutamaan yang besar sekali bagi mereka. Taqiyah itu berdusta, menampakkan ya yang bukan aslinya, menampakkan sesuatu yang bukan ada pada dirinya, berbohong, berdusta, ya, berpura-pura. Kalau dia masuk di orang-orang kelompok A, dia akan ikut A. Kelompok B, dia akan ikut B. Kalau masuk kelompok C, akan ikut C. Seperti itu. Bisa kemana-mana dia. Itu namanya taqiyah. Kata salah satu tokoh mereka, dia mengatakan at-taqiyatu min dini wa dinil aba'i wa dini aba'i wa la imanun liman la taqiyya lahu. Taqiyah itu adalah agamaku dan agama bapakku, ya, agama nenek moyangku. Tidak ada iman seseorang kalau dia tidak taqiyah. Taqiyah itu sama dengan berbohong, ya, berdusta. Ya. Bahkan di sini disebutkan inna tis'ata asy'arid dini fit taqiyah wa la dina liman la taqiyya lahu. Termasuk 6 syiar agama orang-orang Rafidhah adalah taqiyah. Tidak ada agama kecuali dengan taqiyah. Dia mengatakan la wallahi ma ala wajhil ardi syai'un ahabbu ila Allah min taqiyah. Demi Allah tidak ada sesuatu pun yang paling dicintai di atas muka bumi ini kecuali taqiyah. Berdusta, bohong. Padahal Nabi SAW mengatakan iyyakum wal kadhib. Jangan berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena berdusta itu menyeret kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, dan seorang itu melakukan keburukan akan menyeret kepada neraka. Na'udzubillah. Tidak boleh kita berdusta, berbohong. Bahkan sekalipun kita bercanda, tapi dusta tujuannya untuk membuat orang tertawa, itu pun dilarang dalam Islam. Ya, wailun, celaka. Siapa? Orang yang bercanda, berdusta, liyudhikal qaum, untuk menjadikan orang itu tertawa. Bayangkan tertawa, bercanda saja, tapi dusta itu enggak boleh. Bagaimana kalau dia dusta dalam agama? Ya, dusta dalam masalah ibadah. Dia boleh sholat dengan orang lain, tapi dia taqiyah, pura-pura. Ya, baik. Dia berdalil juga, orang-orang Syiah berdalil juga. Jangan kira antum mereka itu tidak punya dalil, mereka punya dalil. Apa dalilnya? Dia katakan taqiyah diperbolehkan, bohong itu diperbolehkan. Apa buktinya? Mana dalilnya? Lihat kisah Ammar bin Yasir. Ketika Ammar itu disiksa habis-habisan oleh orang Quraisy, akhirnya menghina dan mencaci maki Nabi. Kata orang-orang Rafidhah, ini bukti bahwasanya taqiyah itu diperbolehkan, bohong itu diperbolehkan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun biqalbi iman. Kecuali orang yang terpaksa mengucapkan tersebut sementara hatinya masih beriman. Ammar itu terpaksa mengucapkan hal tersebut, mencaci maki terpaksa, menghina Nabi terpaksa, karena antara hidup dan mati. Sementara orang-orang Rafidhah berbohong setiap hari dalam keadaan apapun, bukan terpaksa, ya, tidak ada yang memaksa, tidak pula antara hidup dan mati, semuanya berbohong. Ini rahasia. Padahal mereka tidak paham mana itu tauriyah dan mana itu taqiyah. Tauriyah itu bukan bohong sebenarnya, ya.
Dia satu kata tapi memiliki dua makna. Ya, satu kata tapi memiliki dua makna, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membawa istrinya, kemudian ditangkap oleh seorang raja. Dikatakan, siapa ini? Hadhihi ukhti, dia saudaraku. Bohong apa tidak? Mengatakan istrinya saudaranya, bohong apa tidak? Hah? Tidak, saudara se-Islam, seiman. Sama dengan Ibrahim ketika diajak untuk berburu, ya, diajak untuk beribadah, menyembah berhala. Apa kata Ibrahim? Inni saqim, saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Tapi kenapa dia bilang sakit? Bohong enggak? Tidak, sakit melihat tingkah laku mereka menyembah berhala. Jadi satu kata memiliki dua makna. Sama ketika Abu Bakar dan Rasulullah ketika dihadang oleh orang-orang Quraisy menuju Madinah, siapa ini? Dia petunjuk jalan. Dia petunjuk jalan. Bohong apa enggak? Tidak, karena Nabi memang petunjuk jalan yang lurus. Nah ini. Tapi orang-orang Syiah bukan tauriyah. Mereka memang betul-betul berdusta, berbohong dalam masalah agama, dalam masalah ibadah dan seterusnya. Mengatakan sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Mereka berdalil dengan tadi kisah tadi. Mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat yang ke-28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia tidak akan memperoleh sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala kecuali karena siasat untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Maksudnya di sini adalah illa an tattaqu minhum tuqa. Jadi boleh kita berpura-pura loyal kepada orang-orang kafir. Kapan diperbolehkan? Kalau kita terancam. Ya, bukan dalam keadaan kita bebas. Tapi kalau orang-orang itu kan tidak, masuk ke kelompok ini ikut ini, masuk ke kelompok ini ikut ini, dan seterusnya. Berdusta. Mereka menjadikan akidah dusta ini sebagai akidahnya, kebohongan ini sebagai akidah. Bagaimana mungkin yang namanya kebohongan itu dijadikan sebagai akidah? Kan nggak masuk akal sebenarnya. Ya. Dan antum jangan terkecoh dengan pendalilan-pendalilan yang mereka bawakan. Karena setiap kelompok-kelompok sesat itu juga mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua kelompok yang menyimpang dalam agama ini semuanya berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Ahmadiyah kelompok yang sesat juga mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Syiah Rafidhah juga mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, semuanya. Tapi bedanya apa? Al-Quran dan Sunnah itu dipahami oleh siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan usulu sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, akidah kami menurut kami adalah berpegang teguh kepada mereka para sahabat, bukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah itu bisa dipegang oleh siapa saja, tapi merujuk kepada para sahabat, ya, inilah kuncinya. Ya, kuncinya adalah merujuk kepada pemahaman para sahabat. Iya. Dan kalau kita lihat penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ayat yang kita baca tadi, ayat ini adalah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Larangan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, ya, teman dekat, ya, sebagai sahabat sejati. Dan ayat ini adalah semuanya adalah tentang ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di kota Madinah. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, semuanya itu Madaniyah. Surah yang diturunkan di kota Madinah, ya. Dan kita ketahui, kata beliau, kata Syekh Islam Taimiyah, bahwasanya annal mu'minina bil Madinah, orang-orang kaum mukminin yang di Madinah,
yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun ahadun minhum yaktum imanahu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menutupi keimanannya. Pura-pura jadi orang yang beriman enggak ada. Atau pura-pura jadi orang kafir enggak ada. Pura-pura jadi orang kafir enggak ada di sini. Lam yaktum imanahu. Mereka menampakkan iman mereka semuanya. Dia di Madinah, akhwan, ya. Mereka menampakkan keimanannya. Tidak ada yang menampakkan kekafirannya, tidak ada. Ya, baik. Dan biasa orang-orang Syiah Rafidhah itu terkadang mereka menampakkan sebagai dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka cinta kepada para nabi, cinta kepada para sahabat, cinta kepada imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka adalah manusia yang paling benci kepada para sahabat, manusia yang paling benci kepada imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan bahas bagaimana sikap mereka terhadap Ahlus Sunnah. Cacian mereka pada Imam Malik, cacian mereka pada para sahabat yang lain, pada ulama-ulama yang lain, ya. Baik. Dan maka ini seperti dengan firman Allah Subhanahu wa taala orang-orang Rafidhah ini, seperti dengan firman Allah yang digambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di antara ciri-ciri orang munafik, kalau mereka bertemu dengan orang beriman ngaku beriman. Kalau bertemu dengan kembali kepada orang-orang munafik, syaitan-syaitan mereka mengatakan kami bersama kalian. Kami tadi cuma bercanda saja, ngolok-olok saja bersama mereka. Nah, ini dia. Sama seperti orang-orang Rafidhah. Dan orang-orang Rafidhah ini mereka adalah kalangan munafik tulen. Jadi antum kalau mau tahu orang-orang munafik, inilah orang-orang Rafidhah. Dari dahulu sampai sekarang. Baik. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang akidah Rafidhah yang sudah kita bahas dari mulai akidah mereka kepada Allah, akidah mereka kepada Al-Qur'an, akidah mereka terhadap imam-imam mereka, akidah mereka terhadap para sahabat Nabi, akidah mereka juga tentang raj'ah, akidah mereka tentang taqiyah, kebohongan, berbohong. Bahkan mereka menjadikan bohong itu lebih mulia daripada salat. Ya, inna tarikat taqiyah katarikus salat. Ya. Sesungguhnya meninggalkan taqiyah sama dengan meninggalkan salat. Meninggalkan berbohong sama dengan meninggalkan salat. Enggak masuk akal. Nabi SAW adalah orang yang jujur. Apa gelar Nabi itu? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Dipercaya, selalu benar ucapannya, tidak pernah berbohong. Makanya Nabi itu dicintai oleh seluruh masyarakat Arab yang ada di kota Mekah dan Madinah. Sebelum menyebarkan Islam, Nabi Muhammad SAW sudah digelari Al-Amin oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, ada satu kisah ketika suku Quraisy dan suku-suku lainnya ingin memasang batu Hajar Aswad, ya kan? Jadi suku yang lain mengatakan kamilah yang berhak untuk memasang Hajar Aswad. Suku yang satunya mengatakan kami yang berhak untuk memasang batu Hajar Aswad ini. Suku yang lain juga mengatakan kami yang berhak. Suku yang lain kami yang berhak. Akhirnya ribut. Gimana nih? Kalau semuanya pengen memasang batu Hajar Aswad, nanti nggak ada yang selesai. Semuanya yang ribut. Apa akhirnya? Mereka mengatakan kita tunggu nanti siapa orang yang pertama masuk di dalam masjid ini, maka dialah yang akan memutuskan perkara kita. Ditunggu-tunggu, ternyata yang masuk siapa? Rasulullah Muhammad. Apa yang dikatakan mereka? Al-Amin, Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Ya, amanah. Ya, setiap ucapannya dibenarkan, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Maka Nabi SAW dengan kecerdasannya mengatakan, baik, ambil sebuah taplak, ya seperti kain itu kan, tahjarid atau sarung. Setiap suku berada di ujung-ujung jari tersebut, kain tersebut. Letakkan Hajar Aswadnya di tengah dan semuanya mengangkat. Maka dengan seperti itu semuanya berkesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Ini maksudnya apa? Rasulullah Al-Amin, terpercaya, dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Dan Nabi SAW melarang kita untuk berbohong dan berdusta.
Lalu bagaimana mungkin seorang itu menjadikan dusta sebagai akidah? Dusta sebagai akidahnya. Ya, baik. Bahkan sifat orang munafik apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza haddatsa kadzaba. Ayatul munafiqi salas. 3 tanda orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengkhianati, mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah, dia ingkari amanah tersebut. Dia hianati amanah tersebut. Ini ciri-ciri orang munafik. Maka kita katakan tadi, orang-orang Rafidhah adalah mereka orang-orang yang munafik. Ya, mereka sengaja ingin menghancurkan Islam dengan cara ya merusak, mencampur baurkan yang jelek-jelek, akidah-akidah yang meragukan, tasykik yang menimbulkan keraguan-raguan kepada kaum muslimin. Ya, taib. Antum tahu tidak bahwasanya orang-orang musuh-musuh kita kaum muslimin, orang-orang kafir itu dia tidak mengatakan keluar dari Islam, tidak. Tidak seperti itu. Cukup memberikan keraguan-raguan dalam agamanya. Tasykik, keraguan-raguan. Itu sudah poin besar bagi mereka. Kalau kaum muslimin ragu terhadap hadis Nabi, kaum muslimin ragu terhadap agamanya, kaum muslimin ragu terhadap ya keadilan dan kebenaran sabda Nabi SAW dan keadilan para sahabat yang mulia dikatakan ragu. Nanti kaum muslimin bagaimana mereka mau kokoh dalam agamanya? Makanya mereka banyak yang mengatakan ya dengan program mereka saat ini modernisasi beragama. Di mana-mana pertemuan sebelum ada materi inti, materi pertama dikatakan modernisasi beragama. Apa itu? Yaitu mengatakan semua agama itu sama. Gak boleh menyalahkan agama lain. Ya, gak boleh mengatakan itu salah. Dan kita dalam beragama itu yang biasa-biasa saja, gak boleh ekstrim. Kalau jangan terlalu lah ibaratnya. Jangan terlalu soleh, jangan terlalu yang biasa-biasa saja. Itulah kampanye mereka saat ini, memberikan keraguan-raguan ya terhadap agama Islam. Sama dengan orang-orang Rafidhah, mereka juga membuat keraguan-raguan terhadap agama Islam yang benar ini. Maka perlu kita ketahui dan kita pelajari supaya antum bisa berhati-hati dari mereka. Karena banyak kaum muslimin saat ini tidak peduli dengan ya banyaknya Syiah yang berkembang di negara kita. Maka di antara kepedulian kita terhadap agama, kecemburuan kita terhadap agama, kita sebarkan masalah ini. Mudah-mudahan di antara kaum muslimin ada yang sadar dan kembali ke jalan yang benar. Allahu ta'ala shawab. Kita jawabkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di bab yang selanjutnya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.